Ya, salam jumpa dengan saya, Septemi. Udah tahu nggak sih kalau di Podomoro itu punya satu mata kuliah yang bersubjek food photography? Belum tahu ya? Oke, sedikit introduction saja sebelum nanti saya berbincang-bincang dengan dosen dari food photography, bahwa di Podomoro kami punya mata kuliah yang disebut dengan food photography. Adapun latar belakang adanya mata kuliah ini adalah kami melihat situasi saat ini di mana banyak sekali anak-anak muda yang entah dia sedang makan, entah dia sedang jajan di mall ataupun di rumah makan, mereka selalu mengambil sebuah foto dari makanannya dan mereka bisa share itu di sosial media yang mereka miliki. Nah, dari hal itu maka kami mengambil sebuah keputusan akan mengadakan satu mata kuliah yang disebut dengan food photography. Hal ini sebagai sarana agar teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi dari Podomoro University, khususnya di program studi Hotel Business Program, punya semacam keahlian atau sebuah basic untuk membuat sebuah foto makanan, dan tentunya hal itu akan menjadi menjadi lebih menarik untuk disajikan di sosial media, atau mereka akan share ataupun berbagi dan mengerti bagaimana membuat angle atau mengambil angle dari foto makanannya, serta melihat dari mana asal cahaya dan lain sebagainya, sehingga hal ini akan menjadi lebih menarik dan tentunya hal ini juga akan membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan mereka dari atau dalam membuat foto, terutama food. Memang tidak mudah membuat foto untuk makanan. Berbeda dengan kalau kita mengambil foto untuk pemandangan atau situasi sekeliling, itu akan lebih mudah. Mengingat kondisi dari objek yang diambil adalah sebuah objek yang sudah natural. Nah, apa saja yang akan mereka pelajari di dalam satu semester di dalam fotografi ini, tentunya nanti kami akan bagikan di vlog-vlog kami berikutnya. Dan tentunya hal ini juga untuk memberikan keterampilan buat siswa-siswi kami, di mana mereka juga saat ini banyak sekali yang berwirausaha membuat bisnis makanan, baik itu online ataupun mereka membuka sebuah restoran dan lain sebagainya. Mereka bisa mengambil foto sendiri dan layak untuk dibagikan ke konsumen. Jadi nanti mereka akan belajar dari awal bagaimana mereka men-set up sebuah studio mini ataupun semacam tempat bagaimana dia mengambil gambar tersebut, dan tentunya bagaimana mereka memilih bahan-bahan atau makanan-makanan yang layak untuk difoto. Di mana food ini sangat tergantung dari komposisi dan tentunya kesegaran dari bahan bakunya, serta bagaimana mereka menata. Di dalam food photography tidak hanya seperti kita melihat sebuah makanan yang sudah tersaji di depan kita, kemudian kita mengambil gambar gitu.
Karena dalam food fotografi sendiri pada dasarnya kami juga harus dapat memilih dari area mana mereka mengambil, kemudian dari arah mana datangnya sinar, baik itu lampu secara yang di set up dari lampu-lampu atau beberapa sarana yang akan membantu kecerahan dari suasana yang ada, ataupun mereka akan mengambil secara natural lighting, di mana kita bisa mengambil dengan bantuan sinar matahari ataupun kita sedang berada di area-area luar gitu. Sehingga dengan hal-hal tersebut mereka akan tahu persis bagaimana men-set up sebuah studio mini. Nah, tentunya juga nanti di mata kuliah ini mereka akan belajar bagaimana mereka men-set up atau melakukan setting di dalam kameranya, baik itu kamera ponsel atau gadget yang mereka miliki ataupun kamera profesional. Tentunya hal ini kami dibantu oleh beberapa ahli. Kami akan mengundang beberapa narasumber yang memang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Dan kemudian dalam penataannya sendiri mereka akan diajarkan bagaimana mereka menciptakan sebuah gambar yang akan lebih cantik diambil, terus kemudian bagaimana mereka meletakkannya, bahkan memanipulasi makanan-makanan tersebut supaya bisa memanjakan mata. Seperti yang kita lihat di internet gitu ya, banyak sekali foto-foto yang menarik, di mana foto-foto tersebut tidak semuanya adalah makanan yang bisa dikonsumsi. Jadi banyak yang fotografi ini atau makanan-makanan tersebut yang hanya dibuat untuk konsumsi fotografi, sehingga mereka memasaknya pun tidak sampai matang. Dia hanya merubah warna, merubah bentuk, tetapi tetap dari kesegaran bahan bakunya akan tetap terlihat. Nah, untuk pembuatan produk tersebut di Podomoro University ini juga mereka belajar bagaimana mengolah makanan. Sehingga dengan mereka punya basic tersebut, mereka akan dapat mengolah makanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya mereka juga akan belajar bagaimana menata sebuah makanan di piring supaya lebih enak dilihat, kemudian tidak membosankan, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, mereka juga akan diajarkan bagaimana memanipulasi produk. Contoh, misalnya seperti mau membuat foto es krim, bahwa mereka akan diajarkan bagaimana membuat es krim palsu. Bukan berarti kita mengajarkan kepalsuan, tetapi memang itu adalah fungsi dari sebuah food fotografi dan keilmuan yang ada di baliknya. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana membuat artificial ice cream yang bentuknya sama persis dengan ice cream tetapi tidak dibuat dari ice cream. Dan masih berbagai macam lagi hal-hal tersebut. Kemudian di sisi lain juga kita memberikan ke mereka bahwa ini juga merupakan sebuah peluang kerja, di mana saat ini food stylist masih banyak dibutuhkan di dunia luar sana. Juga seorang fotografer. Dua hal yang berbeda antara food stylist dan food photographer. Dan mereka akan mendapatkan dua-duanya walaupun hanya sekedar basic.
di mana mereka harus mengembangkan diri mereka, mengembangkan keahlian mereka, mengembangkan keterampilan mereka dengan mereka selalu berusaha atau mencoba. Karena sifatnya ini adalah sifat sebuah keterampilan, maka mereka harus mencoba dan belajar mencari solusi-solusi jika terjadi masalah. Dan pekerjaan sebagai seorang food stylist atau food photographer itu luar biasa untuk penghasilannya. Dan belum banyak yang memang menggeluti ke bidang ini. Walaupun kalau kita lihat di internet banyak sekali. Nah, nanti di video-video saya akan mencoba memberikan apa yang mereka dapatkan dari setiap minggunya agar teman-teman bisa mengikuti. Makanya ikutin terus channel saya supaya teman-teman bisa juga belajar dan tentunya bisa mempraktekkan. Dan juga nanti mereka akan diajarkan bagaimana mengedit sebuah foto dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Di mana aplikasi-aplikasi tersebut sangat banyak dan free. Ya, kalau mau lebih lengkap fiturnya tentunya menggunakan yang aplikasi berbayar, tetapi dengan aplikasi yang free pun sudah cukup membantu. Jadi kira-kira seperti itulah yang akan dipelajari di mata kuliah food photography. Setelah ini saya akan berbincang dengan salah satu dosen kami, Ibu Fajar. Beliau adalah seorang food stylist yang sudah melanglang buana, bahkan dipakai di berbagai produk, bahkan baik yang produk untuk konsumsi pribadi maupun produk yang komersial. Dan tentunya nanti di dalam mata kuliahnya Bu Fajar akan memberikan berbagai tip and trick bagaimana menjadi seorang food stylist yang baik. Dan tentunya nanti di video ini saya akan membagikan beberapa gambar atau beberapa foto yang pernah dilakukan, baik yang dibuat oleh kami maupun yang dibuat oleh mahasiswa, di mana mereka juga diajarkan atau diminta untuk melatih diri mereka membuat beberapa foto dengan menggunakan cahaya yang natural dan yang artifisial atau menggunakan cahaya lampu. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa memberikan behind the scenes-nya bagaimana kita menyiapkan sebuah mata kuliah dan apa saja yang dilakukan ketika kita membuat atau mengajarkan mata kuliah ini. Nah, teman-teman silahkan ikutin. Sebentar lagi saya akan berbincang dengan Ibu Fajar. Seperti apa sih food photography itu? Seperti apa sih seorang food stylist? Dan seperti apa sih seorang food photographer? Ikutin, jangan di skip ya teman-teman, karena teman-teman akan mendapatkan informasi. Dan kalau tertarik, ikutin terus channel saya sehingga teman-teman pun bisa belajar mandiri di rumah dan bisa menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Ketemu lagi dengan saya Temi di sini di channel saya. Saat ini saya sedang berada di Podomoro University di Central Park Mall. Dan kali ini kita akan berbicara sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang menarik di mana saat ini banyak sekali orang sedang hobi sekali untuk memoto makanan dan lain sebagainya. Di mana orang pergi ke rumah makan, mau makan aja bukan doa dulu, tapi sekarang sudah mulai foto terlebih dahulu. Nah,
Saat ini saya dengan rekan saya, Ibu Fajar, sudah hadir di sini. Beliau adalah seorang food stylist gitu ya, dan juga beliau adalah food writer juga dan juga pengajar di Podomoro. Kita akan bincang-bincang ya Ibu ya, boleh ya? Boleh. Oke, sebentar. Nah, Bu, Ibu jadi food stylist itu awalnya gimana sih Bu? Jadi food stylist itu diawali dari jadi redaktur boga di majalah, di mana salah satu tugas jadi wartawan boga atau redaktur boga adalah melakukan liputan seperti biasa ya, tetapi redaktur boga harus bisa membuat resep, ini Chef Temi, dan juga menguji resep dengan dapur uji. Setelah itu menata makanan untuk ditampilkan di majalah. Nah di situ baru saya dan tim redaktur boga itu terlatih untuk styling makanan untuk ditampilkan di majalah, difoto dan ditampilkan di majalah. Jadi itu awalnya. Itu Tapi awalnya. sebenarnya food stylist sendiri, food styling atau food stylist itu apakah memang harus punya basic boga atau sesuatu yang berkaitan dengan art saja, atau memang ada khusus yang harus dimiliki sebelumnya? Untuk pengetahuan boga harus punya, karena Pengetahuan boga. ya, Jadi pengetahuan tidak harus boga bisa masak kah? Atau harus bisa sebaiknya harus bisa masak, Oh, karena sebaik. nanti banyak trik-trik yang terkait masak memasak untuk membuat makanan tampil lebih menarik. Jadi basic pengetahuannya harus menguasai. Kalau boleh tahu, Bu, dari kapan sih Bu ke bidang food stylist ini? Kalau secara pekerjaannya di majalah itu dimulai dari tahun 92 ini September. Tetapi kalau jadi profesi itu tahun 95 udah mulai styling untuk iklan. Oh, profesi. Oke, bicara Ya. profesi di sini ya. Food stylist sebagai profesi memang menjanjikan, yang namanya food stylist sebagai profesi Ya. itu Sangat menjanjikan. sangat Sangat menjanjikan. Fee-nya cukup besar. Lalu kemudian kebutuhan pasarnya juga cukup tinggi. Oh, banyak ya Banyak. yang butuh ya. Kebutuhan tinggi, tetapi profesi food stylistnya masih terbatas. Oke, boleh kasih gambaran nggak sih, mungkin kalau teman-teman di studio mau dengar gitu ya, food stylist itu bisa kerjanya di mana saja sih? Oke, ya. Kalau food stylist itu ya yang banyak dibutuhkan di industri, pertama adalah untuk foto iklan Foto makanan. iklan. Jadi foto iklan untuk tampil dulu tampil di majalah ya. Kalau sekarang mungkin untuk web, untuk iklan di web. Kemudian untuk TV komersial, TV komersial. iklan-iklan di TV. Jadi styling untuk video iklan. Kemudian jadi apa lagi ya? Ya buku masak. Oh, di buku-buku masak. Ya untuk buku masakan. Oh, oke. Jadi Menu restoran juga Chef Tem. Oh, menu restoran. Ya, kliennya adalah restoran di mana mereka itu butuh visual menu yang menarik, baik untuk di buku menu maupun untuk di ya iklan secara online atau untuk signboard. Oke, kira-kira kalau teman-teman masih pemula nih, di sini pemula gitu, kira-kira kalau kita mau belajar food stylist memungkinkan nggak sih, atau ada sesuatu yang harus menjadi background kita untuk menjadi seorang food stylist? Ya, kalau saya memang profesi untuk komersil gitu ya, tapi kalau untuk sekarang untuk anak-anak muda terutama ya yang punya blog atau punya medsos, itu mereka bisa melatih food styling untuk nantinya bisa di-endorse. Kalau yang sekarang ya mereka bisa di-endorse, dapat iklan dari dapat endorsement dari iklan-iklan makanan. Nah, oke, teman-teman, tadi dibilang bisa di-endorse ya teman-teman. Jadi artinya di sini tentunya bisa menghasilkan dana. Tapi begini, tadi yang dibilang bahwa sekarang kaum milenial sudah mulai dikit-dikit foto dan ya, sebagainya, ternyata bisa di-endorse. Nah, dari Bu Fajar sendiri sekarang, kan sudah sekian lama ya. Apakah itu menjadi sebuah pesaing karena komersial, as a food stylist yang komersial, dengan mereka anak-anak muda yang mungkin sekarang ini mereka punya gaya dan
cara mereka untuk mengekspresikan gitu. Ya. Kira-kira menjadi saingan nggak sih, Bu? Kayaknya nggak terlalu bersaing ketat ya, karena kalau untuk anak-anak muda yang punya medsos sendiri, punya media sendiri, mau styling sendiri, terus lalu di-upload di media sosial sendiri, itu beda dengan yang food stylist komersial, Septem. Karena kalau kami bekerja itu sudah ada desain atau sudah ada rancangan fotonya seperti apa yang dibuat atau disiapkan oleh production house atau biro iklan. Jadi kerjanya tuh nggak suka-suka food stylist, tetapi memang sudah dikonsep yang disepakati atau yang diinginkan klien, kemudian dibuatkan briefnya oleh agensi iklan, kemudian food stylist dan food fotografer memvisualkan konsep yang mereka inginkan. Jadi agak beda kebutuhan ya. Oke. Tadi dibilang ada perbedaan di sini, perbedaan arti kata perbedaan market tuh udah pasti berbeda. Pasti kan? Berbeda ya. Boleh sedikit cerita nggak sih, Bu, seperti apa sih perjalanan seorang food stylist komersial, kita ngomong sebagai profesional food stylist itu sampai dia menghasilkan karya? Gitu. Proses kerjanya Proses kerjanya kira-kira seperti apa kalau yang komersial? Oke. Jadi kalau komersial biasanya nanti dari biro iklan akan mengontak fotografer dan mengontak food stylist. Ini masing-masing bekerja sendiri. Jadi nanti dipertemukan, kemudian nanti akan ada inisiatif brief atau brief awal. Jadi nanti kami akan ketemu semua pihak yang terlibat, yaitu food stylist, fotografer, biro iklan, kemudian dengan klien untuk membicarakan konsep foto. Jadi nanti dari agensi akan membuatkan brief. Ini konsepnya apa, mood boardnya seperti apa, lalu nanti contoh fotonya seperti apa. Nah, tim food stylist dan food fotografinya yang menerjemahkan konsep brief itu dalam bentuk foto gitu. Gitu. Nah, gini, food stylist kan mungkin hampir sama kayak orang make up kali ya. Ya, make up artist. Make up artist ya. Nah, oke, sekarang susah nggak sih ketika kita make upin si makanan tersebut sehingga kelihatan lebih menarik, kalau kita lihat di iklan menarik gitu ya. Nah, itu susah nggak sih? Tantangannya apa sih kalau di sini? Tantangannya adalah kalau ini September ya, kalau model itu kan fotografer akan direct langsung ya, nengok ke kiri, matanya diisi atau badan twist gitu ya. Model akan bergerak mengikuti arahan dari fotografer. Nah, untuk makanan ini kan kita nggak bisa nyuruh burger senyum misalnya ya. Nah, ini adalah tugasnya food stylist untuk memberikan nyawa gitu pada si model, si makanan. Nah, kita harus bisa menampilkan makanan itu menarik, appetite, kemudian tampilannya prima gitu. Maksudnya itu memang benar-benar jadi orang kepengen mencoba produk tersebut. Nah, itu banyak sekali trik dan tipu-tipuannya nih, Septem. Oh, ada tipu-tipuannya. Ternyata food stylist banyak tipu-tipuannya, teman-teman. Tapi tipu-tipuan yang menuju positif ya. Betul. Ya, tapi gini, tentu ada satu tantangan ketika kita ngomong makanan tadi di make up gitu ya. Yang paling sulit yang selama Bu Fajar di bidang food stylist ini, yang paling sulit makanan apa sih, Bu? Iya. Makanan apa? Pertama minuman itu sulit. Oh, minuman. Karena dia cepat rusak. Oh, okay. Jadi kalau misalnya kita lihat menu-menu di restoran, menu minuman yang ada ice creamnya di atas gitu ya, float gitu ya, itu cara nyiapinnya agak lama. Atau es krim itu kita juga itu sangat tricky, harus membuat dummy atau mock up dari es krim. Dummy, jadi bukan es krim asli. Bukan es krim asli, karena kalau es krim asli begitu kena lampunya fotografer yang berapa ribu watt itu, baru keluar dari freezer aja udah leleh. Jadi kita menggunakan es krim palsu, mock up.
es krim. Sehingga pernah nggak dapat klien yang saya maunya es krim asli itu? Es krim asli ada beberapa mintanya es krim asli. Nah saya juga minta mereka untuk menyiapkan produk banyak. Jadi kalau saya foto dengan beberapa produk es krim, misalnya kemarin dengan Walls, Cornetto atau Campina, itu mereka mengirimkan freezer gede banget, itu bisa dimakan orang banyak, itu nggak bisa habis foto itu es krimnya itu tersisa banyak karena akan diambil yang cantik. Jadi diambil, oh ini produknya kurang bagus, ganti. Jadi salah satunya kalau mau yang produk asli, ya kita minta ke klien untuk menyiapkan produknya dalam jumlah banyak. Tapi bisa ya? Bisa dan harus cepat. Oh, harus cepat. Jadi meja sudah ditata, prop sudah ditata, kita lalu taruh posisi ditentukan ya. Jadi semua sudah siap, dalam sekian detik harus cepat di take. Dan itu dalam 2-3 kali jepretan udah leleh, kita ganti baru lagi. Oh gitu. Ya, jadi lebih tricky. Jadi apalagi kalau minuman tadi ya, kalau minuman itu minta yang layer-layer, nah itu pun juga ada triknya juga. Ada juga biasanya kalau untuk palsu-palsuannya, minumannya itu saya bukan dibekukan ya, dibuat fix dengan ditambah jelly. Oh, okay. Jadi di layer-layer. Misalnya kalau bikin avocado, misalnya avocado float gitu ya. Kalau kita nggak pakai palsuan, begitu es krimnya masuk ke gelas itu akan tenggelam, turun. Nah itu kita harus ada ganjel-ganjel atau jus alpukatnya kita padatkan. Menarik ya. Oke, mungkin Bu, kan tadi banyak tip and trick gitu dan lain sebagainya. Investasi apa sih yang Ibu harus miliki di awal-awal gitu? Ini kita ngomong investasi nih, bukan cuma orang kerja kantor apa yang investasi nih. Investasi apa sih Bu, kalau misalnya ini saya mau memulai gitu. Investasi apa? Kalau saya di bidang kitchen kan saya pasti menyiapkan minimal saya punya chef knife 1, paring knife 1, dan mungkin vegetable knife. Tapi kalau yang di food stylist ini apa? Modalnya lumayan banyak nih Chef Temi. Jadi kalau untuk alat kerja, biasanya kita punya box kayak makeup artist tuh, beauty case, itu isi apa toolbox gitu ya. Isinya yang pertama gunting, macam-macam gunting, termasuk gunting tulang. Karena kita harus misalnya motong ayam pun harus rapih, misalnya harus pakai gunting tulang. Pisau tadi sama seperti chef ya, kita juga bekerja dengan motong-motong ya, punya beberapa jenis pisau. Kemudian untuk mendandani itu ada macam-macam kuas, karena nanti untuk finishing biasanya nanti makanan akan dioles-oles dengan minyak biar kelihatan anget gitu ya. Jadi macam-macam kuas, macam-macam jepitan, tweezer untuk menata maupun untuk membersihkan. Kemudian biasanya kalau di boxnya food stylist itu ada juga jarum benang, harus ada, karena ada beberapa bagian potongan ayam yang harus dijahit. Atau itu kemudian ya jarum pentul, lem Korea aneh-aneh ya isinya ya. Kemudian torch, blow torch kecil, apalagi ya, banyak pentil-pentil kecil-kecil gitu harus punya banyak. Itu baru peralatan kerja. Lalu untuk styling ya paling tidak kita punya piring yang cantik, beberapa set, lalu gelas, sendok garpu, napkin, keranjang. Jadi propsnya juga harus punya macam-macam juga. Itu dulu Ibu ngumpulin atau memang beli sekaligus banyak? Nyicil ya? Dikit-dikit. Biasanya dari agensi gitu ya, saat kita dapat brief itu beserta dengan props yang harus disiapin. Berarti kan, ini untuk misalnya untuk brand Royco maunya ada warna merah misalnya. Jadi ya saya beli serbet yang ada motif merah, kotak-kotak. Biasanya beli nggak ada, ya saya harus ke Majestic bikin serbet. Karena kalau beli nggak ada, jadi harus akal-akalan juga bikin. Kemudian piring atau mangkok mintanya merah, beli nggak ada, ngecat. Harus disemprot. Jadi itu memang bisa sambil berjalannya waktu ya? Sesuai kebutuhan foto, baru belanja. Nah teman-teman, itu ternyata nggak cuma rumah yang dicicil ini
investasi di food stylist juga nyicil nih, Harus nyicil. sebagian dan Ya. tentunya berbeda klien berbeda Beda gitu. kebutuhan. Ya. Nah, kemudian dalam food stylist sendiri gitu ya, sebenarnya gini, apakah memang dia bisa bekerja secara individual kah, atau memang dia harus bekerja dalam bentuk tim? Kalau untuk food stylist memang harus tim, dan salah satu tim rekan kerja paling dekat ya fotografer. Oh, jadi food stylist, beda ya? Iya, jadi food stylist hanya menyiapkan makanan. Oke, di sini saya mau, food stylist menyiapkan makanan atau memang ada seperti misalnya kayak saya orang dapur yang menyiapkan makanan diberikan ke food stylist, atau memang seorang food stylist harus bisa juga menyiapkan makanan itu? Iya, food stylist harus bisa menyiapkan makanan sendiri. Karena Harus misalnya saya dapat klien foto burger, nah saya harus mencari ban burger yang cantik, gitu ya. Kemudian menyiapkan semua bahan-bahan kebutuhan dengan kalau kita belanja untuk foto akan beda dengan belanja untuk masak. Jadi kebutuhannya beda. Nanti akan cari tomat yang bentuknya bulat misalnya, terus seladanya harus yang benar-benar seger. Jadi agak lebih mahal ya, dan belanjanya banyak. Untuk foto satu burger aja itu saya bisa belanja bisa untuk bikin burger 50. Karena nanti ya dari beli ban 50 gitu ya, nanti akan diseleksi. Ini peot, ini bentuknya nggak bagus, ini bawahnya tinggi tapi topnya jelek. Jadi kita akan pilih-pilih sampai dapat 10 yang bagus. Lalu nanti kalau misalnya rotinya maunya ada wijen di atas gitu ya, itu kalau lihat kita dapat yang wijennya kurang banyak, nanti ditempel-tempel sendiri pakai lem Korea. Karena bening, lemnya itu bening, jadi nggak kelihatan ada tempelan gitu ya. Kemudian nanti cara menyusunnya pun juga banyak sekali tipuan-tipuan tuh, harus dikasih penahan di dalam burger yang kelihatan tinggi, layernya kelihatan, nanti di dalam itu ada lidi-lidi yang untuk menyangga. Jadi seorang food stylist harus bisa masak sendiri. Nah, kalau saya bekerja sama dengan chef, biasanya untuk foto-foto di hotel atau di restoran, yang menyiapkan makanan chefnya. Tetapi nanti saya akan diskusi dengan chef, misalnya untuk menu laksa misalnya ya. Nanti saya akan pesan chef, noodle-nya dimasak setengah mateng, kuahnya dipisah, toppingnya dipisah. Nanti baru nanti saya akan yang merangkai. Oh gitu. Jadi di sini food stylist memang ya namanya stylist ya, stylist yang mendandani dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya memang bekerja itu sendiri dan bisa juga secara dengan tim. Oke. Mungkin itu ya. Terus kemudian gini, sekarang kan banyak tip and trick dalam mengambil foto gitu ya. Sebenarnya sama nggak sih Bu? Orang kan ngomong food stylist, food fotografi itu sama nggak sih? Food stylist bagian dari food fotografer. Beda ya? Beda. Jadi fotografer, oke. Teman-teman, ternyata berbeda nih antara food stylist dengan food photographer. Apa sih bedanya, dan kita akan bahas setelah ini, karena mungkin Bu Fajar juga mengerti sebagian tentang food photographer, food fotografi ya, food fotografi. Kita bahas sebentar lagi ya. Nah, teman-teman, ternyata berbeda antara food fotografi dengan food stylist. Kita akan coba tanyakan ke Bu Fajar, walaupun mungkin Bu Fajar bukan ahli di bidang food fotografi, tapi minimal pasti beliau mengerti. Kita tanya langsung ke Bu Fajar. Bu Fajar, apa sih bedanya seorang food stylist dengan food photographer? Food photographer ya. Food stylist adalah orang yang memang bertugas menyiapkan makanan untuk difoto. Sementara food photographer adalah fotografer yang memfokuskan diri pada pekerjaan, model utamanya adalah makanan. Gitu. Tapi tidak, jadi gini, untuk fotografer sendiri biasanya mereka bisa foto yang lain-lain, tetapi ada beberapa fotografer yang memang mereka punya passion, punya fokus ke makanan. Kalau Ibu bisa nggak sebagai seorang food photographer atau? Kalau untuk
kebutuhan sendiri gitu ya, ya saya bisa karena sebagai wartawan dulu juga harus bisa motret karena liputan. Ternyata Bu Fajar dulunya wartawan nih teman-teman. Jadi kalau ada liputan, ada tugas yang tidak tidak dapat fotografer, ya seorang jurnalis harus bisa foto. Tetapi kalau saya sekarang foto ya untuk sendiri bisa, untuk foto makanan dengan smartphone atau dengan kamera gitu ya, Septem. Kemudian juga dengan lampu yang simple, sederhana, kita bisa membuat foto yang bagus. Tapi memang bukan untuk komersil ya. Oh, bukan. Iya. Oke, mungkin untuk hobi aja. Mungkin karena Bu Fajar dulu udah pernah bekerja dengan seorang fotografer profesional juga ya. Iya. Pernah punya cerita nggak sih, atau mereka pernah cerita nggak sih ketika dia memoto model makanan dengan model orang, apakah mereka ada merasa kesulitan? Lebih sulit mana sih, memoto orang dengan memoto modelnya adalah makanan? Memang agak susah ya. Jadi gini, untuk food photographer mereka biasanya akan lebih tahu detail makanan. Makanan ini sama seperti model ya. Makanan ini bagusnya itu dari mana. Jadi fotografer mereka akan punya sensitivitas tahu makanan ini angle-nya apakah dari atas atau dari samping. Lalu makanan itu seksinya di sebelah mana tuh mereka kenal gitu ya, tahu, dibandingkan fotografer yang biasa foto model. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit ada kesulitan jika dipasangkan dengan fotografer yang jarang foto makanan. Jadi fotografer yang model fashion itu kalau mereka dapat pekerjaan foto makanan itu sebenarnya agak susah komunikasinya gitu, karena mereka nggak terbiasa melihat makanan itu ya cantiknya dari mana. Nah ini kalau untuk food fotografi mereka memang benar-benar punya passion tinggi ke makanan. Nah untuk fotografernya sendiri, apakah dia akan mengambil makanan itu berulang-ulang dalam sekian angle, atau dia sudah punya sense ke sana dulu, terus kemudian diambil dari satu titik tapi mungkin beberapa kali take, atau memang cuma sekali diambil? Kalau untuk foto iklan yang hanya perlu satu gambar gitu ya, satu frame, satu gambar itu biasanya nggak akan, jadi dari satu itu tapi diulik benar-benar harus perfect gitu ya. Tetapi kalau untuk beda ya, kalau untuk kebutuhan di majalah, artikel, atau untuk web, untuk medsos, itu biasanya akan diambil beberapa angle. Jadi biasanya akan ambil flat lay, nanti juga akan ambil agak eye level gitu, karena nanti di medsos itu akan dipakai beberapa kali, jadi punya stok foto. Biasanya gitu akan dieksplor angle-nya. Wah, menarik ya. Tapi gini, kan sekarang banyak sekali software di komputer yang bisa istilahnya editing atau touching di foto itu menjadi lebih menarik. Apakah seorang food photographer itu ataupun seorang food stylist di sini sebagai food stylist punya idealis nggak sih Bu? Maksudnya gini, jangan terlalu diedit by komputer, maunya yang ini realnya, kira-kira seperti apa? Jadi kalau saya ini kebetulan sudah berapa tahun ya, 30 tahun gitu, jadi mengalami masa yang sebelum secanggih sekarang. Kalau 20 tahun 90-an sampai 2000 pertengahan, memang kita foto itu benar-benar harus makanannya warnanya bagus, fotonya pun juga harus benar-benar lighting bagus, karena waktu itu aplikasi edit belum secanggih sekarang. Dan masih pakai raw film ya? Pakai slide, yang belum bisa diedit. Belum diedit ya, harus benar-benar makanannya sempurna, bagus bener, kamera lighting dan angle segala macam juga harus udah bener, udah jadi bener gitu ya, perfect. Kalau sekarang ya kami dari tim sih memang banyak dibantu oleh edit juga ya, misalnya untuk foto makanan, untuk kuah misalnya ya, kuah soto misalnya atau kuah opor, biasanya kalau saya membuat
kuahnya itu nggak kuning beneran, tetapi nanti dari pihak klien, dari pihak agensi maupun fotografer akan bilang, Mbak Fajar bikinnya kuning muda aja biar nanti saya gampang ngedit. Jadi nanti dieditnya tuh sesuai kebutuhan, apakah nanti dikuningin kuningnya lebih tua atau dikeret ke arah orange, itu nanti bisa di-adjust. Jadi sekarang banyak pakai itu. Dan saya lumayan terbantu, misalnya kalau foto misalnya ada ternyata ada kotoran di pinggir piring. Kalau zaman dulu wah udah susah nih ngeditnya, udah fail. Kalau sekarang gampang Pak Fajar, nanti piringnya aku bersihin. Itu kemudahan teknologi ya, fasilitas bisa kita manfaatkan dalam fotografi. Tapi itu sah ya sekarang ya, di komersial itu sah ya. Maksudnya boleh, bisa. Maksudnya klien pun akan mengerti hal itu. Ya. Jadi bukan karena klien juga nggak bisa dong, jangan diedit dong, kan saya mau makanan saya ini. Tapi sekarang mereka juga sudah mengerti dengan. Bahkan beberapa juga minta tambahan, misalnya setelah jadi, oh ini di atas nasi goreng kurang bawang goreng, sebelah sini masih kosong nih, atau kurang irisan cabai, biasanya ditempel. Oke. Jadi ditempel. Untuk komersial biasanya kita akan stok foto. Jadi nanti saya akan foto beberapa irisan cabai rawit, atau jadi di foto itu ada bawang goreng ditebar, difoto. Kemudian cabai rawit irisan ditebar, difoto. Nah ini nanti perlunya adalah untuk stok. Namanya. Dan itu ada profesi baru lagi tuh, Chef Temi. Namanya digital imaging. Apa itu? Jadi ada orang digital imaging artist, orang yang melakukan editing digital secara digital. Itu di iklan tuh selain food stylist, food photographer, tambahan satu lagi. Oh, digital. DI artist. Itu memang. Itu fungsinya itu tadi tuh, untuk minta digabung-gabungin gambar betul. Oh, oke. Misalnya kalau saya dapat klien ayam goreng tepung gitu ya, itu maunya tuh tepungnya ada beberapa yang kelihatan crispy, terus ada teksturnya yang kasar-kasar. Nah itu tuh nanti saya akan buatkan serpihan-serpihan tepung itu tuh difoto sendiri, nanti akan ditempel-tempel. Oh gitu. Ya. Dan kalau untuk styling itu ada rahasia juga. Itu serpihan-serpihan tepung ayam goreng itu ditempel pakai lem Korea. Oh, pakai lem. Jadi hati-hati, jangan nyemot makanan saya ya. Ada lemnya. Jadi poinnya berarti sekarang ada food stylist, ada food photography, food photographer, dan ada DI artist. Jadi memang ini. Untuk tapi ini harus ngeklik ya. Untuk komersil. Jadi yang mesti ngeklik dulu ya. Jadi maunya apa? Itu biasanya udah didiskusikan di awal. Ya, saat foto semua pihak hadir di studio. Nanti dia artis juga bilang ke fotografernya gitu ya, Mas, aku perlu foto ini gitu ya untuk nempel. Ya Mbak Fajar siapin Mbak, misalnya potongan wortel, kalau untuk misalnya untuk kemas foto bubur bayi ya, dalam foto untuk kemas packaging shotnya gitu ya, itu ya udah nanti misalnya isinya bubur tuh ada wortel, buncis, salmon. Nah itu biasanya di artis akan minta difotokan untuk stok. Kalau perlu ditempel-tempel. Menarik ya. Jadi industrinya berkembang ya. Oke, cukup menarik sekali. Jadi luar biasa. Jadi karena saya ini termasuk orang yang konvensional gitu ya, taunya makanannya mau kayak apa itu jadinya seperti itu. Memang sekarang berbeda. Iya. Dan kalau nggak salah Bu Fajar juga ngajar ya mata kuliah ini ya. Iya. Gitu. Oke. Boleh dong kapan-kapan nanti mampir lagi ke channel saya, kita belajar. Boleh. Bagaimana teman-teman di sini yang mau belajar. Boleh. Food stylist pemula buat sendiri lah, minimal buat ngisi blognya lah, ngisi buat sosmednya. Kepake banget Septem. Bisa ya. Bisa kita mulai dari step yang paling awal ya Septem ya. Boleh. Oke. Nanti kapan-kapan mampir ya. Oke, thank you Bu Fajar. Oke, teman-teman, tadi sudah dengar dari Bu Fajar bahwa kondisinya di sini ternyata sebuah artis atau sebuah art itu tidak akan berhenti sampai di satu sisi saja. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya era sekarang ini,
tentunya berkembang juga berbagai tuntutan dari dari klien gitu ya. Dan ternyata tadi saya baru dengar ada DA artis gitu ya yang memang kerjanya cuman menggabung-gabungkan beberapa potongan gambar menjadi satu, dan itu supaya seperti terlihat natural. Nah, mungkin suatu saat nanti kita akan ketemu lagi dengan Bu Fajar di channel untuk kita bagaimana kita menjadi seorang food stylist pemula gitu ya. Jangan kemana-mana teman-teman, ikutin terus channel saya, dan nantikan di channel saya satunya kita akan ketemu dengan Bu Fajar lagi dengan berbagai metode bagaimana menjadi seorang food stylist. See you, bye, ciao. Nah, gimana teman-teman? Setelah melihat beberapa contoh foto atau beberapa picture yang dihasilkan dan apa yang kami lakukan di belakang ini, bahwa ternyata hasil dari sebuah foto itu bisa melibatkan sekian banyak manusia, sekian banyak perangkat yang akan membantu menghasilkan berbagai jenis gambar yang tentunya bisa dinikmati oleh kita-kita semua. Dan di dalam mata kuliah ini pun, ketika teman-teman atau adik-adik kami, mahasiswa-mahasiswi kami membuat fotonya, mereka harus mengupload ini di sosial media mereka. Dan tentunya tidak hanya diupload saja. Dengan proses upload tadi, satu, tentunya sosial media mereka juga bisa dilihat dengan baik gitu ya. Dan tentunya kami, dosen-dosen terutama Bu Fajar, akan memberikan masukan. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik kami, dan harusnya seperti apa sih mereka melakukannya. Dan mungkin ini adalah salah satu program studi hotel bisnis yang memiliki mata kuliah ini. Mungkin di tempat lain ada, tapi hanya sekedar tambahan atau ekstrakurikuler yang mereka berikan. Tapi di kami termasuk dalam salah satu mata kuliahnya. Dan tentunya di Podomoro University ini menjadi paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Karena teman-teman diajarkan bagaimana mengolah makanannya, bagaimana memilih bahannya, kemudian basic-basic kulinernya, bahkan di dalam mata kuliah tersebut mereka juga diajarkan bagaimana menata makanannya atau menyajikan makanannya. Di sisi lain, mereka juga diberikan kemampuan atau keterampilan dalam food photography, di mana mereka juga akan belajar seperti apa mereka harus menata makanannya di piring ataupun di tempat yang mereka akan sajikan. Kemudian mereka akan belajar bagaimana proses-proses tersebut dilakukan. Jadi teman-teman kalau melihat foto yang ada di internet, di berbagai sosial media, teman-teman harus bisa memilah apakah iya foto ini memang foto makanan yang memang siap dimakan, ataupun foto memang yang untuk atau khusus dikonsumsi sebagai produk fotografi. Dua hal yang berbeda dan tentunya dua-dua mempunyai nilai. Jadi dari sekian banyak mata kuliah yang ada di Hotel Business Program di Podomoro University ini, kami mencoba merangkum atau membuat mereka siap untuk
terjun ke industri, bahkan untuk usaha sendiri. Dan tentunya kalau usaha sendiri mereka bisa mengambil fotonya sendiri. Karena teman-teman tahu, untuk membuat satu foto saja, kalau kita menggunakan jasa dari luar atau jasa fotografi profesional, itu tidak murah, teman-teman. Dan tentunya dengan mereka punya keterampilan ini, mereka bisa sedikit menyimpan atau mengurangi pengeluaran yang mereka harus lakukan, terutama untuk membuat sebuah foto. Dan ketika ini terjadi, tentunya hal-hal tersebut bisa menguranginya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share saat ini dengan mata kuliah food fotografi yang memang akan kami berikan. Dan tentunya untuk peralatan saat ini memang kami tidak banyak memilih peralatan untuk food fotografi. Dan mungkin teman-teman juga berpikir kalau ya food fotografi cukup mahal untuk perangkat yang digunakan, baik kamera, lightingnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami juga mencoba mensiasatinya dengan menggunakan kamera ponsel. Itu adalah salah satu yang akan diberikan di mata kuliah ini, agar mereka bisa mengaktifkan atau memaksimalkan penggunaan ponsel mereka menjadi sebuah alat atau sarana di dalam membuat foto dengan hasil yang baik. Karena fitur yang ada di kamera, apalagi kamera yang saat ini ada, terutama yang keluaran baru, itu sangat mumpuni di dalam membuat sebuah hasil fotografi yang baik. Dan tentunya saat ini mungkin kita sudah banyak menggunakan kamera ponsel kita, tetapi kita hanya sekedar menggunakan tanpa kita mengeksplor bahwa kamera yang ada di foto kita atau di ponsel kita itu ternyata bisa di setting up sebagai kamera pro. Nah, bagaimana men-setupnya tentunya nanti mereka akan belajar dari ahlinya. Mereka akan bagaimana mengatur bukaan, bagaimana mereka akan mengatur ISO-nya, bagaimana dia akan mengatur kecepatannya, sehingga hal-hal tersebut dapat memaksimalkan hasilnya. Dan tentunya saya juga bukan ahli di bidang food fotografi, tapi memang mata kuliah ini cukup menarik, sehingga saya pun belajar banyak dengan ahlinya. Dan saya juga mulai mengeksplor bagaimana menghasilkan sebuah foto dari makanan menjadi lebih menarik gitu ya. Dan bukan berarti kami harus memanipulasi semuanya, tidak, tapi memang seperti itulah. Nah, teman-teman, kembali saya ingatkan, kalau memang teman-teman tertarik di bidang food fotografi, ikutin terus channel saya, dan saya akan membagikan apa yang akan mereka lakukan di mata kuliah ini. Nah, dari sekian yang telah saya tampilkan di video kali ini, seperti itulah kira-kira yang akan kami berikan ke mahasiswa kami. Dan kami tentunya dari Podomoro University, di sini kami benar-benar ingin menyiapkan anak didik kami siap dalam menghadapi tantangan di masa depan mereka, baik itu tantangan dalam dunia kerja maupun tantangan dalam mereka usaha. Dan tentunya mata kuliah yang ada di sini memang mendukung itu semua.
Dan teman-teman, channel saya tidak hanya bicara tentang mata kuliah food photography, tapi channel saya juga akan berbicara bagaimana menjadi seorang profesional chef, bagaimana mengolah makanan yang baik, dan tentunya saya juga akan memberikan atau berbagi kalau sedang keluar kota atau mencicipi makanan-makanan yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Makanya ikutin terus channel saya, juga channel-channel saya yang lain. Saya punya beberapa channel, dan jangan di skip. Bantu saya mengembangkan channel saya, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan kalau memang ada komen atau apa yang teman-teman mau, silakan teman-teman tulis di kolom komentar agar saya juga bisa memberikan apa yang teman-teman inginkan. Dukung saya, dukung channel saya, juga channel saya yang lainnya, agar saya bisa selalu berkreasi untuk memberikan yang terbaik. Satu hal yang saya ingin ingatkan, berkaryalah sebagai investasi kamu masa depan kita. Dan cintailah kuliner Indonesia, cintailah produk dalam negeri, dan kembangkan kemampuan kita, keterampilan kita dalam menyongsong masa depan. Ciao.